saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman dari tim afirmatif dan tim oposisi. Tak lupa hadirin yang menyaksikan perdebatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon izin Allah agar acara ini diberkati dan diberikan sudut pandang yang benar dan bijak serta lurus atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai acara kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Cynthia Rosida Fitriani, selaku moderator pada acara perdebatan kali ini. Adapun perihal diadakannya perdebatan kali ini adalah perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, yakni dari tim oposisi dan tim afirmasi. Dan atas dasar kesepakatan bersama, maka dibentuklah acara ini sebagai sebuah kajian dan memperjelaskan persepsi masing-masing pendapat serta sudut pandang keduanya. Adapun latar belakang masalah diselenggarakannya perdebatan ini adalah pada masa pandemi COVID-19, pemerintah mengizinkan dibukanya kembali bioskop dengan alasan untuk membangkitkan ekonomi negara. Bagi para audiens, silakan menyimak dengan tertib dan berikan penilaian pada sudut pandang masalah yang akan dibicarakan dan dibahas oleh kedua tim tersebut. Diharapkan sikap profesional untuk para audiens. Saya, sebagai moderator, harus bijak dan adil dalam pembahasan ini agar dapat membawa serta menuntun acara ini dengan baik dan sukses. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui demi terciptanya sebuah forum yang adil. Izinkan saya selaku moderator untuk menjabarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan diharap kepada kedua tim dan audiens untuk menyimak aturan-aturan berikut. Pertama, tidak menggunakan bantuan dari berbagai macam alat elektronik seperti laptop dan handphone. Kedua, tidak membawa bahan yang telah diprint, kecuali bahan yang ditulis tangan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar, tidak terpuji hingga di mana akan menyinggung berbagai macam sara. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan penonton. Seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Selanjutnya, pembicara tidak diperkenankan berkomunikasi dengan peserta lainnya pada saat berbicara. Peserta diizinkan berdiskusi ketika tidak sedang menjadi pembicara. Peserta dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan juga verbal. Apabila terdapat pelanggaran, yang akan dilakukan adalah pengurangan skor. Baik, itu tadi beberapa aturan yang sudah saya bacakan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi debat dengan tema bioskop kembali dibuka di tengah pandemi COVID-19 guna membangkitkan ekonomi negara. Baik, kepada pembicara satu tim afirmatif, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Waktu 7 menit 20 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Kita mulai. Bioskop merupakan tempat untuk seseorang menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Adanya virus corona memberikan dampak pada perfilman Indonesia, di mana semua orang tidak bisa menonton film-film hasil karya orang Indonesia di sebuah bioskop. Sudah sekian lama bioskop ditutup. Akhirnya bioskop kembali dibuka di tengah pandemi COVID-19 ini. Tujuannya untuk meningkatkan kembali ekonomi negara di tengah pandemi.
Saya setuju dengan dibukanya kembali gedung bioskop, karena semua orang pasti sudah bosan di rumah saja dan butuh hiburan. Bioskop bisa dibuka kok dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pastinya dengan bioskop dibuka, maka ekonomi negara akan meningkat. Masyarakat yang bekerja di bioskop juga tidak kehilangan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 1 dari tim afirmatif. Waktu 1 menit 4 detik. Selanjutnya, kepada pembicara 1 tim oposisi, saya persilahkan untuk menyampaikan sanggahan dan argumennya. Waktu 7 menit 20 detik dimulai dari sekarang. Ya baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan ketidaksetujuan saya terhadap dibukanya bioskop dengan alasan membangkitkan ekonomi negara. Dibukanya bioskop ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada yang bilang bahwa dengan menonton film di bioskop ini dapat meningkatkan imunitas. Pertanyaannya, apakah meningkatkan imunitas hanya dapat dilakukan dengan menonton film di bioskop? Dan apakah kita tidak bisa meningkatkan imunitas selama di rumah? Yang sebenarnya relatif lebih aman dibanding menonton film di bioskop. Banyak hal yang dapat kita lakukan selama berada di rumah untuk meningkatkan imunitas, misalnya dengan berolahraga, bermain dengan keluarga, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, ketika kita menonton film di bioskop di masa pandemi seperti ini, yang sama-sama kita tahu bahwa sedang dalam bahaya, yang dimana kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di gedung bioskop bersama kita. Lagi pula, risiko penyebaran virus itu lebih tinggi di dalam ruangan, apalagi di dalam ruangan yang memiliki ventilasi udara yang kurang baik. Tadi tim pembicara afirmasi yang pertama menyinggung, nah kita bisa menonton dengan protokol yang ada. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang akan menaati protokol tersebut? Tentu tidak. Dan apakah masker yang dia pakai itu aman? Tentu belum tentu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari tim oposisi. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 1 tim oposisi. Waktu 1 menit 38 detik. Selanjutnya, kepada pembicara 2 tim afirmatif, saya persilahkan untuk menyampaikan sanggahan atau argumennya. Waktu 7 menit 20 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Saya sebagai pembicara 2 dari tim afirmasi akan menyanggah pernyataan dari pembicara 1 tim oposisi bahwa pada saat pembukaan bioskop, kembali itu tidak serta-merta semuanya akan langsung dibuka, namun pembukaan kembali bioskop akan dilakukan secara bertahap dan memilih daerah yang tidak berada pada zona merah. Kemudian selain itu, bioskop yang akan dibuka juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer. Jumlah penonton yang ada dalam ruangan dalam sekali pemutaran juga dibatasi, hanya sekitar 25-45% dari total kursi dalam satu ruangan. Dengan dibukanya bioskop tentu dapat memberikan dampak positif. Salah satunya dapat meningkatkan tingkat perekonomian di Indonesia. Mengingat bahwa ekonomi di Indonesia semenjak adanya pandemi corona semakin memburuk. Nah, semenjak adanya pandemi tersebut, banyak karyawan yang di-PHK. Tentu hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru, yaitu semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Dengan dibukanya bioskop, tentu hal tersebut dapat menaikkan perekonomian. Selain itu, adanya peraturan untuk semua warga bahwa harus tetap berada di rumah tentu dapat menimbulkan stres berkepanjangan. Nah, untuk meminimalisasi stres tersebut, maka seseorang perlu hiburan. Nah, salah satunya dengan menonton film di bioskop. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 2 tim afirmatif. Waktu 1 menit 52 detik. Selanjutnya, kepada pembicara 2 tim oposisi,
Saya persilahkan untuk menyampaikan sanggahan atau argumennya. Waktu 7 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai bioskop akan kembali beroperasi di tengah pandemi guna membangkitkan ekonomi negara. Di sini saya sebagai pembicara dua tim oposisi bersama dengan Muhammad Farhan. Di sini saya sangat tidak setuju adanya pernyataan bahwa bioskop akan kembali beroperasi di tengah pandemi. Kita di sini jangan hanya memikirkan soal ekonomi negara yang memburuk, tetapi di sini kita juga memikirkan tentang kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin memburuk juga akibat virus COVID-19 yang penyebarannya semakin meningkat. Dibukanya kembali bioskop dapat menimbulkan tingkat penularan COVID-19 lebih cepat, dikarenakan kegiatan yang sifatnya di ruang tertutup berpotensi terjadinya penularan waktu yang tidak lama, sekitar 1 jam hingga 1,5 jam. Meskipun dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, serta menggunakan hand sanitizer, secara tidak langsung juga menimbulkan penularan, apalagi pada masyarakat yang sudah rentan. Tidak hanya bioskop yang dapat menghilangkan atau meminimalisasi terjadinya stres. Kegiatan lainnya seperti olahraga secara teratur juga bisa meminimalisasi stres, malah bisa berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh. Untuk itu, saya menegaskan kembali bahwa saya tidak setuju adanya pernyataan bioskop dibuka kembali. Hal ini malah bisa merugikan banyak masyarakat karena penyebaran mata rantai virus COVID-19 semakin besar. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 2 tim oposisi. Waktu 1 menit 48 detik. Selanjutnya kepada pembicara 3 tim afirmatif. Saya persilakan untuk menyampaikan sanggahan atau argumen. Waktunya 7 menit 20 detik. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Saya dari pembicara tim afirmatif ingin bicara dua tim oposisi. Pembicara dua tim oposisi telah menjelaskan bahwa menyampaikan ketidaksetujuannya atas pembukaan bioskop dikarenakan merugikan banyak masyarakat. Saya tidak setuju atas argumen tersebut karena pembukaan bioskop di sembarangan di daerah serta sangat ketat dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. Dan itu, masyarakat merasa senang karena bisa menonton film yang mereka tunggu selama berbulan-bulan. Dimana saat mereka di rumah, film yang ditonton hanya sangat membosankan sekali. Dan banyak siaran yang tayangkan kembali secara berulang-ulang. Jika masyarakat bahagia dan tidak rasakan stres, maka imunitasnya akan meningkat. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan oleh kami sangat setuju apabila bioskop dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19 ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Walaupun bioskop sudah dibuka kembali, namun pembuka bioskop pun tidak semua daerah seluruh Indonesia diperbolehkan, melainkan daerah yang tidak berada dalam kawasan zona merah. Ada protokol kesehatan yang dilaksanakan dengan ketat, antara lain mengecek suhu masuk ke dalam ruang, kemudian menggunakan sanitizer serta jaga jarak. Dalam tangan pun hanya bersihkan sekitar 25-40% saja. Selain itu, positif dari kembali bioskop bagi masyarakat, mereka dapat hibur selama berbulan-bulan ada di rumah, serta tidak hilangkan pekerjaan karyawan ada di sana. Mereka pun mencukupi kehidupannya dalam kondisi COVID-19 ini, di mana dalam keadaan seperti ini sangat susah mencari pekerjaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada pembicara 3 tim afirmatif. Selanjutnya, memasuki sesi yang terakhir, yaitu pembacaan rangkuman debat kali ini.
Rangkuman debat kali ini yaitu pembukaan bioskop pada masa pandemi COVID-19 harus didasarkan pada kondisi wilayah, kondisi masyarakat, serta perizinan kepada pemerintah daerah. Keputusan diizinkan atau tidaknya bergantung dari 3 aspek tersebut. Untuk audiens, sekiranya dapat menyimpulkan pendapatnya masing-masing dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Sekian perdebatan pada sesi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.